Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Tusalia dari kelas 12 MIPA 1 Aktif Andes. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurusan yaitu bioteknologi. Bioteknologi, pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio, hidup, teknos, teknologi, dan logos, ilmu. Dan secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisasi atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi juga dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau mengingatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Jenis-jenis bioteknologi ada dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Dan prosedur bioteknologi konvensional, saya memilih roti dan tempe. 1. Roti. Roti terbuat dari bahan dasar biji sereal gandum dengan agen hayati berupa kamir dari jenis Saccharomyces cerevisiae. Prosedur atau proses roti, bahan dasar utamanya adalah tepung terigu dengan tambahan air dan difermentasikan dengan ragi atau bakteri Cerevisiae. Tempe adalah sumber protein bagi tubuh manusia. Tempe juga merupakan hasil olahan makanan dari produk non-susu, yang mana bahan dasar utamanya adalah kedelai dan ragi. Prosedur atau proses tempe: rebus biji kedelai yang sudah bersih selama 30 menit. Kedelai yang sudah direbus direndam semalaman hingga menghasilkan kondisi asam. Keesokan harinya, kulit ori kedelai dikupas hingga didapat keping-keping kedelai, dicuci dan dimasukkan ke dalam dandang lalu dicetak. Setelah matang, angkat, ditunggu sampai dingin dan keping kedelai mengering. Campur ragi hingga merata dan bungkus dengan daun pisang atau plastik. Peram semalaman, lalu tusuk dengan lidi. Peram lagi semalaman. Keesokan harinya, tempe telah jadi dan siap dikonsumsi. Dampak manfaat roti dan tempe. Manfaat tempe sangat banyak untuk kesehatan tubuh, mulai dari sumber protein hingga membantu mengendalikan kolesterol. Namun tempe tidak boleh dimakan mentah karena bisa menyebabkan keracunan makanan. Yang roti, dampak manfaatnya menambah tenaga, memenuhi kebutuhan vitamin baik untuk tulang maupun memperlancarkan pencernaan, program diet. Yang kedua, bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Contoh dan prosedur bioteknologi modern. Sebagian saya memilih antibiotik dan vaksin. 1. Antibiotik. Antibiotik merupakan senyawa yang umumnya dihasilkan oleh mikroorganisme. Antibiotik berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau pembunuh bakteri,
patogen penyebab penyakit. Prosedur atau proses antibiotik. Antibiotik melawan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh dengan cara menghancurkan struktur bakteri atau kemampuannya untuk membelah atau bereproduksi. Yang kedua, vaksin. Vaksin merupakan sebagian biologis yang digunakan agar tubuh kita dapat menghasilkan kekebalan adaptif terdapat penyakit infeksi tertentu. Prosedur atau proses vaksin. Vaksin 1, cek ketersediaan kuota. Yang kedua, pilih lokasi dan jadwal vaksin yang digunakan. Yang ketiga, tunggu hingga status berubah menjadi siap divaksinasi dan langsung datang ke tempat sesuai tanggal yang diinginkan dan lain-lain. Dampak manfaat antibiotik dan vaksin. Antibiotik manfaat biasanya mencegah terjadinya infeksi. Hal ini ditegaskan oleh National Health Service IHS Foundation terus yang mengatakan bahwa antibiotik bisa dipakai untuk mengobati infeksi bakteri. Vaksin manfaat mengurangi risiko penularan tubuh seseorang yang telah disuntikan vaksin akan merangsang antibodi untuk belajar dan menjadi virus yang telah dilemahkan tersebut. Dengan demikian, tubuh akan mengenai virus dan mengurangi risiko terpapar. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.